Babak baru kasus Rafael Alun, momentum revolusi mental pejabat pajak. Kisah Rafael Alun Trisambodo memasuki babak baru. Kini kasus ex-pejabat pajak tersebut memasuki tahap penyelidikan oleh KPK dari sebelumnya hanya tahap klarifikasi. Yang menggegerkan publik, Rafael Alun Trisambodo ketahuan memiliki harta tak wajar. Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir 40 rekening terkait Alun dan keluarganya. PPATK menyebut nilai transaksi yang sudah diblokir dari rekening terkait Rafael Alun mencapai 500 miliar. Angka fantastis tersebut kini menjadi pertanyaan. Dari mana uang 500 miliar rupiah itu berasal? Kabar baiknya, PPATK telah memblokir puluhan rekening, termasuk milik putra Rafael, Mario Dandi, sejumlah kerabat, dan istri. Tak tinggal diam, DPR RI meminta optimalisasi sinergi antara institusi penegak hukum dengan PPATK untuk mengusut asal-muasal harta tidak wajar serta transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap institusi penegak hukum seperti kepolisian, KPK, ataupun kejaksaan sudah seharusnya melakukan kerjasama dengan PPATK, bahkan berhak meminta data transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan pelaku tindak pidana, para pejabat di lingkup kementerian dan lembaga, maupun transaksi mencurigakan yang dilakukan orang perorangan. Selama ini kan institusi penegak hukum, KPK, kejaksaan misalnya, bahkan polisi, itu kan bekerja sama dengan PPATK, ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Kan mereka diminta oleh institusi penegak hukum untuk kemudian mencari transaksi keuangan. Makanya kan kemudian ada kemudian istilahnya transaksi keuangan yang mencurigakan, ya, TKM. Ya, itu kan satu sinyal dari PPATK. Jadi kejaksaan, kepolisian, KPK itu kan meminta kepada PPATK untuk melacak rekening-rekening, kecuali di luar rekening, ya. Dia tidak menggunakan transaksi keuangan, perbankan atau yang lain. Dia main cash and carry, ya, itu barangkali tidak mudah juga. Guna mencegah terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial di masyarakat, Menteri Keuangan juga harus tegas mengevaluasi kinerja dan melakukan pengawasan internal terhadap para pejabat yang menjalankan fungsi pengelolaan anggaran negara. Kami mengingatkan agar seluruh pegawai, ya, dimulai dari pejabatnya, agar memberikan empati dan keteladanan. Ya, jangan mudah, ya, memamerkan apa yang dia punya, gitu, karena itu menciptakan kesenjangan kepada publik. Nah, kita selalu mengingatkan itu, ya, juga tentang gaya hidup sederhana lah, ya. Kemudian pengawasan internalnya, ya, harus bisa melihat masing-masing personilnya, ya, untuk tidak pamer, agar benar-benar ada empati kepada publik yang juga kondisi ekonominya tidak baik-baik saja saat ini, gitu, ya. Artinya, ya, harus ada kepekaan itulah. Jangan justru aparatur sipil negara atau pegawai di instansi tersebut malah menciptakan kesenjangan di masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mempunyai pekerjaan rumah berat untuk mendisiplinkan perilaku aparatur sipil negara yang doyan pamer kekayaan di hadapan rakyat. Gaya hidup mewah yang kerap dipertontonkan oleh pejabat negara akan menimbulkan kesenjangan sosial dan melukai hati masyarakat kecil yang dengan susah payah membayar pajak dari hasil keringat dan jerih payahnya. Pemerintah saat ini perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pajak. Selain itu diperlukan transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya menyangkut jumlah pungutan pajak dari rakyat dan untuk apa pajak itu digunakan oleh negara.